Hai semua, selamat datang kembali di Muin Channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang keindahan Lolai. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Toraja. Jadi tetap stay dan jangan kemana-mana ya. Berikut adalah gambar awal mula peradaban di Sulawesi. Dan Toraja pada zaman itu masih memiliki wilayah pesisir. Toraja pada saat itu juga belum disebut dengan nama Toraja, tapi lebih tepatnya mereka menyebut daerahnya dengan sebutan Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah. Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah sendiri artinya negeri dengan bentuk pemerintahan dan kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan yang bulat seperti bulan dan matahari. Karena Toraja bukan merupakan sistem kerajaan, maka pada zaman itu Tondok Lepongan Bulan tiap-tiap wilayahnya mempunyai pemimpin masing-masing, seperti Topangala, Tobarupu, Tomamasa, Toduri, Tosadan, dan banyak lagi. Hal inilah yang membuat Tondok Lepongan Bulan pada saat itu wilayah daerah pesisirnya sangat mudah untuk dikuasai oleh kerajaan besar yang sudah mulai berkembang pada saat itu. Karena Toraja tidak mempunyai aksara seperti suku-suku lain yang ada di Nusantara, maka sangat sulit untuk menggali sejarah Toraja dari awal. Kebanyakan sejarah Toraja diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi yang disebut Uleliam Padre, dan Uleliam Padre sendiri tidak bisa dijadikan patokan karena Uleliam Padre ada yang nyata, ada yang hanya keterangan fiktif semata. Di era Laki Padada barulah ditemukan beberapa jejak sejarah Toraja. Jadi Laki Padada sebenarnya bukanlah pemimpin pertama di Toraja, tapi yang bisa digali sejarahnya mulai dari zaman itu. Laki Padada tidak memimpin keseluruhan Toraja. Ya, seperti di awal tadi, Toraja bukan sistem kerajaan, tetapi tiap wilayahnya punya pemimpin masing-masing. Laki Padada merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di Toraja. Berikut kisah singkat tentang Laki Padada yang menjadi pemimpin di wilayah Sanggala dan sekitarnya. Singkatnya, Laki Padada dan Mustika Tangmate, di mana pada saat itu Laki Padada yang sangat takut akan kematian dan akhirnya memutuskan untuk berkelana mencari Mustika Tangmate. Mustika Tangmate itu adalah mustika untuk kehidupan abadi. Tapi dia gagal menemukannya
akhirnya sadar akan satu hal, bahwa menghindari kematian sama halnya dengan menantang kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan takdir Tuhan. Akhirnya laki Padada pun terus lanjut berkelana dan mencari orang yang sedang sakit untuk diobati dengan obat ramuannya. Hal inilah yang membuat orang Toraja sangat menghormati laki Padada dan diberi penghormatan sebagai pahlawan kesehatan di Toraja. Pong Tiku merupakan pemimpin wilayah Pangala pada abad ke-19. Seperti di awal tadi, tiap-tiap wilayah di Toraja punya pemimpin sendiri, dan bahkan sesama Tondok Lepongan Bulan pun saling serang, seperti perang Pangala dan Barupu. Akhirnya Pangala berhasil menguasai Barupu dan Pong Tiku menjadi penguasa Pangala pada saat itu. Dan kota Trantepao dijadikan pusat perdagangan. Karena kualitas kopi di Toraja yang terkenal sangat baik, maka banyak pihak luar yang ingin menguasai Toraja, di mana banyak terjadi peperangan, seperti terjadinya perang kopi pertama terjadi sekitar tahun 1887 sampai 1888, dan perang kopi kedua terjadi sekitar tahun 1889 sampai 1890. Hal itu juga yang membuat Belanda tidak tinggal diam untuk menguasai perdagangan di Toraja. Setelah Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, dibantu oleh pasukan sekutunya, Belanda bersama pasukan sekutunya mulai menyerang Toraja. Dan disinilah kata nama Toraja sudah sering digunakan. Belanda dengan mudah menguasai kota Trantepao tanpa perlawanan. Pong Tiku yang saat itu tidak mau menyerah kepada Belanda melakukan musyawarah dengan seluruh pemimpin wilayah Toraja atau Lepongan Bulan yang tersisa. Pong Tiku melakukan musyawarah di Tongkonan Buntupune, Kesu, dan mencapai kesepakatan bahwa menggalang persatuan antar penguasa dengan menghilangkan semua benih-benih perpecahan. Dan di sini muncul seruan misa kada di Potua, pantan kada di Pomate. Meole kami. Kuai. Misa kada di Potua, pantan kada di Pomate, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan semangat misa kada di Potua, pantan kada di Pomate, semua wilayah di Toraja berjuang habis-habisan melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Di wilayah Pongtiku sendiri terjadi 6 kali petertempuran dan 1 kali pengepungan. Setelah pengepungan, Pongtiku berhasil ditangkap dan diasingkan ke Tondon. Pongtiku yang tetap tidak mau menyerah menyiagakan pasukannya. Hal ini yang membuat khawatir Belanda dan menyerang Tondon. Pongtiku pun kembali ditangkap dan dieksekusi di daerah Rantepao di wilayah Sungai Sa'dan. Berkat jasa Pongtiku yang mempertahankan Toraja, Pongtiku pun diangkat sebagai pahlawan nasional. Pengaruh Pongtiku untuk perjuangan Toraja sangat besar, seperti motto Misakada di Potuo, Pantankada di Pomate, yang membuat seluruh wilayah Toraja bersatu, yang digunakan dari masa ke masa, seperti di masa pemberontakan DITII, di mana rakyat Toraja bersatu berjuang mempertahankan keutuhan NKRI. Dan masih ada lagi satu perjuangan masyarakat Toraja yang tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Itulah sedikit tentang sejarah Toraja. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan jika ada yang mau dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu video saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Saya Muin pamit. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.